dia mampu membalas pada saat itu, tetapi tidak dia balas, dia memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang 3 kali berturut-turut dikatakan min ahlil jannah, sebagai ahli surga. Ternyata nggak ada amalan istimewa, nggak pernah baca Quran banyak, nggak pernah zikir banyak, bahkan nggak pernah qiyamul lail. Cuma satu amalannya, sebelum tidur dia memaafkan seluruh kesalahan manusia. Sebelum tidur hatinya legowo, tidak punya rasa iri, dengki terhadap sesama kaum beriman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang kelima ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehat lahir batin untuk terus semangat melaksanakan kewajiban kita berjamaah sholat Isya, diteruskan dengan sholat tarawih yang termasuk sunnah muakkadah di bulan mulia ini. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani, yang telah kita jalani dan yang akan kita jalani, menjadi wasilah sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan kita daripada murkanya, daripada nerakanya, daripada azabnya. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah 1 hari saja, di jalan Allah 1 hari saja, bukan di jalan setan, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 hari saja, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, mengharap ridha Allah, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Amin amin ya rabbal alamin. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. Pertama, sabar. Mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Setidaknya ada 4 kategori sabar yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama, kita diperintahkan untuk sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar sholat, sabar zakat, sabar melakukan sholat maktubah berjamaah, sabar qiyamul lail, sabar melakukan beragam ketaatan. Yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Maksiat lahir, zina, judi, mabok, dan lain sebagainya. Maksiat batin, takabur, hubud dunia, riya, ujub, hasud, iri dengki, dan lain sebagainya. Jadi sabar menjauhi kemaksiatan. Dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Orang yang bisa atau mampu menjauhi kemaksiatan, tempatnya di surga. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dulu sebelum Sayyidah Ummu Salamah
istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh suami pertamanya. Beliau begitu sedih, begitu kehilangan. Kemudian Nabi datang memberikan doa yang tadi. Jangan sedih, jangan putus asa, sabar, baca doa ini. Kemudian beliau baca, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikan pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairam minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Doa beliau dikabulkan, bahkan dikabulkan melebihi harapan beliau. Diganti suami yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi sabar ketika mendapatkan musibah. Yang mengerikan adalah ketika kita mendapatkan musibah, kita masih saja melakukan keburukan, masih saja melakukan maksiat. Ini yang dikatakan oleh Sayyiduna An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu an, innal halakah kullal halakah an ta'amala sayyi'at fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan, engkau masih saja melakukan kemaksiatan, keburukan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara bala terjadi, musibah datang, fitnah terus menghampiri. Karena itu tidak ada pilihan lain ketika musibah datang selain daripada sabar. Kalau tidak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapat. Tetapi ketika kita sabar, musibah tetap terjadi, pahala insya Allah kita dapat. Yang terakhir, sabar ketika mendapatkan qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah baik dan buruknya. Ini amalan pertama yang pahalanya tidak terbatas, yaitu sabar. Yang kedua, amalan memaafkan. Mohon maaf, dikasih waktu sampai jam berapa ini panitia? Jam 12. Ini diam, ini kekenyangan, ngantuk apa terpesona dengan saya? Tiga menit lagi. Kenapa Pak Haji? Kultum, kuliah 7 menit deh. Pokoknya kalau udah oho-oho selesai gitu. Kalau udah ada yang pura-pura batuk di belakang selesai gitu. Kadang resiko jadi ustadz, kiai itu nanti masuk surganya belakangan. Duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa supir Kopaja, supir Metro Mini ini pintar membuat penumpang ingat Gusti Allah semua itu. Serempet ke sana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penumpang itu ingat Gusti Allah. Hajar ke sana, astagfirullahaladzim. Hajar ke sana, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ingat Gusti Allah semua. Sementara ustadz, kiai, habib kalau khutbah Jumat bukan ingat Gusti Allah jamaah, tetapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah, kasihan bener. Singkat aja Pak, yang kedua, amalan yang pahalanya tanpa batas adalah memaafkan. Sebenarnya mohon maaf, kita boleh membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Islam membolehkan. Itu dalam ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Pak Haji misalnya, Pak Haji Daud dipukul mukanya 1 kali, Pak Haji boleh mukul saya 1 kali. Cuma kebanyakan dari kita dipukul 1 kali, balasnya 2 kali. Nah yang kedua kali ini yang nggak boleh. Itu yang disebut dengan kisah serempet mobil. Ya udah serempet lagi. Yang dosa itu kan serempet mobil, setelah itu ngomongnya 2 jam itu. Nah, boleh sebenarnya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Tetapi di atas itu semua ada terusan ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, dia mampu membalas pada saat itu, tetapi tidak dia balas, dia memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang 3 kali berturut-turut dikatakan min ahlil jannah, sebagai ahli surga. Ternyata nggak ada amalan istimewa, nggak pernah baca Quran banyak, nggak pernah zikir banyak, bahkan nggak pernah qiyamul lail. Cuma 1 amalannya, sebelum tidur
dia memaafkan seluruh kesalahan manusia. Sebelum tidur hatinya legowo, tidak punya rasa iri, dengki terhadap sesama kaum beriman. Oh, ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ini yang menyebabkan dia dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin ahlil jannah. Hatinya nggak pernah punya iri dengki terhadap sesama. Dianjurkan kita membaca satu doa agar terhindar dari sifat iri ini dalam Al-Quran. Rabbana gfir lana, gimana Pak? Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu dibaca kalau bisa. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami ghillan, penuh dengan iri dan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Yang terakhir yaitu amalan puasa. Itu sampai Allah dalam hadis qudsi mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam baginya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku, bagiku. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi seolah-olah Allah ingin memonopoli puasa untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan Ramadan ke depan kita bisa menjalankannya dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin, dan kita mendapatkan mega bonus Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Siapapun yang beramal dan amalnya bertepatan dengan malam Qadar, apapun itu dilipat gandakan pahalanya khairun min alfi syahrin. Baca Quran normatifnya berapa Pak? 1 huruf 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Tetapi kalau baca Quran kita bertepatan dengan malam Qadar, insya Allah setiap hurufnya khairun min alfi syahrin. Karena itu rugi semangat di awal, loyo di akhir. Insya Allah panitia katanya saya dengar mau mengadakan Qiyamul Lail di Ashrul Awakhir. Nggak tahu ini udah dirapatkan apa belum Pak Haji Heriawan. Jadi biasanya di Sunda Kelapa, di Istiqlal itu di 10 hari terakhir mengadakan Qiyamul Lail, bangun jam 2, masjid dibuka semua, i'tikaf semua. Semua itu tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan yang tidak ada kecuali di Ashrul Awakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berada dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.